Halo Jagoan Energi, kembali lagi di podcast Energy Drink. Kali ini dengan saya masih Ayu Cindy atau kalian bisa panggil saya Ayu. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai gas bumi di Indonesia. Gas bumi ini merupakan salah satu jenis energi yang sangat penting, terutama saat ini di mana kita sedang mengalami yang disebut dengan energi transisi karena gas bumi berperan sebagai bridging energy. Indonesia sendiri kita memiliki sumber daya dan cadangan gas bumi yang cukup besar, dan kita bahkan dahulu sempat menjadi negara pertama dan yang terbesar juga dalam mengekspor LNG. Dan saat ini pun kita masih menjadi net eksportir dari gas bumi, walaupun secara volume sudah mengalami penurunan, sudah tidak sebesar dahulu lagi. Dan saat ini pun terjadi pergeseran paradigma di mana persentase gas bumi ekspor secara gradually diturunkan supaya kita mendukung penggunaan gas bumi dalam negeri. Nah, namun dalam memaksimalkan penggunaan gas bumi dalam negeri itu tidak mudah, terutama karena keterbatasan infrastruktur gas bumi. Karena untuk melakukan transportasi, transmisi, dan distribusi gas bumi itu tidak semudah dalam melakukan transportasi, transmisi, dan distribusi seperti minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi dan juga batu bara gitu. Nah, oleh karena itu saat ini PYC kita mengundang salah satu pakar energi Indonesia yang saat ini beliau aktif mengawasi kegiatan hilir gas bumi, yaitu Bapak Saleh Abdurrahman. Selamat datang Pak Saleh, terima kasih sekali Pak telah menerima undangan kami untuk hadir di podcast Energy Drink Pak, di tengah kesibukannya yang sangat-sangat padat Pak. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak Ayu, terima kasih sudah diundang oleh PYC ya. Terima kasih. Pak Saleh Abdurrahman ini saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau yang biasa kita kenal dengan BPH Migas. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan juga staf ahli bidang lingkungan hidup dan tata ruang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, Pak Saleh, kita bisa langsung mulai diskusinya, Pak. Gas bumi sebagai bridging energy, Pak. Saya pribadi percaya dengan hal itu dan sangat mendukung peningkatan penggunaan gas bumi secara nasional di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan, nih, Pak. Nah, berbicara mengenai itu, bagaimana sih Pak persiapan pemerintah dan juga terutama nih sinergi antara stakeholder sektor gas bumi untuk mendukung gas bumi sebagai bridging fuel dalam transisi energi di Indonesia ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ayu dan tim PYC ya, senang sekali bisa hadir di podcast PYC ini. Jadi betul bahwa gas bumi ini menjadi kalau boleh disebut energi transisi atau strategi transisi kita menuju net zero emission ya kan. Karena faktor emisi dari gas bumi ini yang jauh lebih rendah dibanding batu bara maupun minyak bumi. Di samping itu juga kita memiliki potensi ya gas bumi yang cukup besar yang bisa menjadi backbone pengembangan sumber energi primer kita ke depan. Nah, jadi kalau kita bicara gas bumi ini kita mesti melihat dari tiga elemen menurut saya. Yang pertama di sisi hulu, di sisi upstream, kemudian juga di sisi downstream, serta di tengah-tengah atau di sisi downstream. Nah, di sisi upstream ini kita mesti atau kita memiliki potensi yang cukup ya. Bahkan kita masih memiliki banyak cadangan yang belum kita ekstrak. Misalnya contoh di potensi gas kita di Natuna ya, yang belum kita kembangkan, yang konon potensinya itu hingga mencapai 40 TCF ya, besar sekali itu. Namun kandungan CO2-nya besar. Namun kita tahu bahwa ke depan itu justru CO2 itu bukan lagi menjadi waste ya, tapi dia justru menjadi komoditi karena dia bisa diekstrak atau dikonvert menjadi jenis energi lain atau kebutuhan industri. Jadi 20 tahun dari sekarang, 10 atau 20 tahun dari sekarang itu menurut saya justru
CO2 itu menjadi bisnis baru ya. Jadi orang bisa bisnis gas, bisa juga bisnis CO2. Kemudian di sisi demand juga perlu ada kepastian ya kan, gas itu tidak bisa dikembangkan jika tidak ada ujungnya, tidak ada yang akan menyerap gas itu, karena sekali gas diproduksikan maka dia harus ada yang ambil. Dia tidak bisa disimpan lah kira-kira gitu, beda dengan BBM misalnya. Tidak bisa disimpan dalam waktu lama ya, bisa dikonvert ke LNG untuk ditransportasikan. Nah, yang di tengah adalah yang downstream ini yang menjadi concern dari kami di BPH Migas ya kan. Bagaimana kita menyediakan infrastruktur ya yang bisa membawa gas dari pusat-pusat produksi kepada pusat-pusat demand, pusat-pusat konsumsi. Ada dua, bisa lewat pipa, ini menjadi tugas BPH Migas, bisa juga lewat transmisi laut atau dengan LNG. Nah, dalam konteks ini maka saya pikir sinergi tetap diperlukan seluruh sektor ya, sehingga industri gas kita ini bisa berkembang. Itu mungkin Mbak Ayu. Atau bisa dianu lagi, kalau kurang puas silahkan ditanya, kita diskusikan lagi. Oke, baik Pak. Mungkin kita perlu sedikit gambaran Pak, kira-kira program-program apa saja yang saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penggunaan gas bumi dalam negeri ini Pak? Oh, oke. Gini, jadi konsumen gas bumi itu kan kalau boleh dibagi ya secara besar itu, pertama itu adalah PLN atau listrik. Yang kedua industri, yang ketiga rumah tangga, yang keempat transport. Nah, yang paling besar sekarang menggunakan gas itu adalah listrik dan industri. Industri macam-macam, industri pupuk, industri pulp and paper, industri macam-macam. Pokoknya yang menggunakan gas itu baik untuk bahan bakar maupun bahan baku ya dalam proses produksi mereka. Listrik juga demikian. Bahkan menurut hemat saya dengan adanya tekanan bagi industri pembangkit untuk lebih emission friendly, maka mau nggak mau mereka harus melirik kepada gas ya, karena gas artinya itu bisa menjadi backbone pasokan listrik secara stabil ya, sebagai alternatif misalnya mereka menggunakan energi terbarukan. Kemudian sektor industri juga kita harapkan justru sektor industri ini yang akan menjadi penghasil nilai tambah ya. Kalau listrik itu dibakar ya, kemudian listriknya yang menghasilkan nilai dijual kepada industri. Tapi kalau industri ini kita harapkan gas itu bisa digunakan secara optimum di sektor industri untuk mengenerate value added ya. Makanya di dalam Ken maupun Ruen itu kan ada disebut perubahan paradigma pengelolaan energi. Dari dia as a commodity gitu, menjadi dia itu menjadi modal dasar pembangunan. Nah, konteks gas ini adalah bagaimana gas ini bisa digunakan sebagai bahan baku proses industri yang menghasilkan nilai tambah, baik untuk domestik maupun ekspor. Jadi ini kira-kira penggunaan. Nah, ke depan saya pikir gas bumi ini akan semakin penting, tadi kita sudah diskusikan, kecuali mereka ini relatively emission friendly dibanding yang lain, dan juga dia terdapat dalam jumlah yang cukup di Indonesia. Kemudian gas juga terdapat pada daerah-daerah yang akan terus berkembang, Papua, Sumatera, Kalimantan, yang terus akan growing ya kan, sehingga diharapkan nanti gas ini juga bisa mengenerate local economic growth ya bagi wilayah sekitarnya. Gitu Mbak Ayu. Berarti Pak, kalau bisa saya rangkum sedikit, ke depannya gas bumi ini akan utamanya akan mendukung sektor pembangkit listrik dan juga industri ya Pak? Ya, kita berharap atau idealnya itu tentu gas itu digunakan secara optimum di sektor industri. Kenapa? Karena di sektor industri itu dia bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar daripada di sektor lain. Itu Mbak Ayu. Baik Pak. Nah, sekarang kita bergerak ke sisi transmisi dan distribusi nih Pak. Di sini kan kita tahu bahwa
BUMN itu masih mendominasi bisnis transmisi dan distribusi gas bumi. Dalam hal ini BUMN-nya itu adalah PGN dan Pertagas, itu mendominasi 90% lebih ya Pak dari bisnis tersebut. Ya, Nah, betul. apa sih Pak kendala utama dalam merangkul investor swasta untuk bisa berinvestasi di infrastruktur gas bumi ini Pak? Nah, itu pertanyaan bagus ya, karena infrastruktur gas bumi itu pasti apa itu memerlukan modal besar, ya kan? Memerlukan modal besar, juga dia membutuhkan kepastian dari sisi alokasi, ya kan? Orang kalau ingin membangun infrastruktur atau berbisnis downstream atau pipa gas bumi itu, dia harus yakin betul bahwa dia akan mendapatkan alokasi atau dia akan ada gas yang akan bisa dia transportasikan ke konsumen. Ini sehingga apa namanya itu dia, dan apalagi investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pipa gas ini kan tidak murah, ya kan? Sehingga pada umumnya paling tidak di dalam data kita, saya tunjukkan mungkin data yang saya punya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat data-data ini memang betul tadi disampaikan antara Pertamina atau Pertagas dan PGN yang mendominasi jaringan gas kita, baik itu pipa transmisi, ya distribusi maupun pipa jar gas. Ya, itu tadi jawabannya, karena memang investasi yang dibutuhkan besar, kemudian juga membutuhkan kepastian adanya pasokan gas di hulu, kemudian juga memerlukan kepastian pasokan gas di hilir, ya kan? Itu mungkin jawabannya, Mbak Ayu. Baik, Pak. Nah, tapi apakah dari pemerintah sendiri ada rencana untuk mengikutsertakan swasta, Pak, dalam rencana pembangunan infrastruktur ke depan ini? Apalagi kan kalau kita ingin meningkatkan penggunaan gas bumi dalam negeri, infrastruktur kita harus sebenarnya ditingkatkannya harus lebih maksimal lagi ya, Pak. Terutama mungkin Indonesia bagian timur gitu. Nah, apakah ada rencana untuk mengikutsertakan swasta? Dan kalau memang ada rencana, apa yang perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan atraktivitas dari swasta ini Pak dalam pembangunan infrastruktur gas bumi? Setuju. Bukan perlu, tetapi harus swasta itu ikut terlibat, karena mestinya kalau swasta ikut terlibat ini apa itu pengembangan jaringan pipanisasi gas kita akan lebih cepat, ya dong. Jadi semakin banyak orang yang invest di sisi infrastruktur pipa misalnya, maka tentu optimasi penggunaan gas bumi atau sasaran penggunaan gas bumi kita ke depan itu akan lebih cepat tercapai, ya kan? Nah, sebetulnya poinnya adalah kami misalnya di BPH Migas itu sekarang sedang mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Kenapa ini penting? Karena rencana induk yang dihasilkan sebelumnya itu sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan neraca gas, ya kan, sehingga kita perlu mendapatkan update terhadap potensi-potensi gas untuk kita tawarkan di dalam rencana induk tersebut. Nah, rencana induk tersebut ini memberikan kesempatan kepada BPH Migas untuk melakukan lelang pipa transmisi, ya kan, maupun lelang wilayah jaringan distribusi gas bumi. Nah, jika kita bisa melakukan lelang terhadap rencana pengembangan infrastruktur gas bumi ini, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi, baik BUMN maupun pihak swasta. Nanti kita akan melihat mana-mana yang apa namanya, yang efisien atau bisa kita terima dalam apa itu lelang jaringan transmisi gas bumi nasional itu. Jadi ini yang penting untuk kami sedang lakukan kajian sekarang ini untuk mengusulkan juga kepada teman-teman kita di Ditjen Migas untuk melakukan revisi terhadap rencana induk, karena rencana itulah dasar BPH Migas itu untuk melakukan lelang jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
Itu Mbak, strategi kita sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan percepatan penyelesaian rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional tersebut, untuk bisa kita segera lelang wilayah-wilayah baru sesuai perkembangan demand, juga sesuai perkembangan alokasi gas. Itu Mbak Pinkan. Kalau untuk dokumen rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas ini, apakah sudah ada hint ya Pak, kira-kira kapan akan dikeluarkan yang terbaru begitu revisinya? Sebetulnya kita sedang lakukan kajian ini kan perkembangan data-data tentang apa itu cadangan-cadangan terbukti gas bumi itu penting di dalam kita menyiapkan satu rencana induk, ya kan. Ada misalnya wilayah kerja yang sudah depleted, ya kan. Kita tidak bisa kalau wilayah itu depleted, maka kita perlu bikin strategi lain. Sementara di sisi lain, katakan konsumennya sudah terbentuk. Atau kita melihat bahwa ada wilayah-wilayah baru, industri di suatu daerah, misalnya seperti di Jawa Timur atau di Sumatera, wilayah-wilayah KEK baru misalnya, itu yang membutuhkan pasokan gas. Nah, ini perlu masuk di dalam rencana induk, sehingga ada kepastian sumber gasnya dari mana, ya. Bagi si downstream, bagi si pembelinya itu penting. Demikian juga bagi si produsen gasnya penting untuk mengetahui konsumen. Demikian juga untuk yang di tengah, yang usaha niaga pipa gas ini juga penting untuk mengetahui dari mana gas yang akan dia salurkan dan kepada siapa yang dia akan jual gasnya tersebut. Nah, ini beberapa hal yang masih menjadi salah satu atau ini akan menjadi strategi kita dalam rangka percepatan pemanfaatan. Di samping itu, hal lain yang dilakukan pemerintah seperti yang kita tahu, misalnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga gas bumi untuk 7 industri, ya kan? Untuk 7 industri itu dijual dengan harga USD 6 per MMBTU di Plan Gate, sehingga kita lihat beberapa laporan terbaru bahwa beberapa industri itu sekarang ini produksinya sudah naik dan dia semakin kompetitif di dalam produksi, katakan industri keramik misalnya, atau industri lainnya yang kita lihat menikmati, kan ada industri petrokimia, industri pupuk, ya, industri sarung tangan karet. 7 industri itu yang mendapatkan fasilitas harga gas 6 USD itu per MMBTU itu beberapa telah menunjukkan hasil yang positif, dan tentu kita harapkan juga industri lain juga akan meningkatkan competitiveness atau daya saing mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu strategi yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira Mbak, ya. Di sisi harga, melakukan penyesuaian harga jual gas bumi, ya. Di sisi lain, di sisi kami sendiri sekarang bagaimana kita untuk lebih optimalnya penggunaan gas bumi itu, kita akan percepat misalnya penyelesaian rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas, sehingga kita bisa melakukan lelang. Kalau kita lelang ini kan kita akan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Itu Mbak Ayu. Nah, Pak, kalau misalnya kita bicara tadi soal pemerintah mengeluarkan kebijakan harga di Plan Gate. Nah, itu apakah bagaimana kira-kira terhadap bisnis transmisi dan distribusi ya Pak? Kalau mungkin untuk industri itu menjadi suatu hal yang baik, nah, tapi untuk bisnis transmisi dan distribusi itu bagaimana Pak? Apakah impact? Ya. Itu pertanyaan bagus. Begini, jadi kan kita tidak ingin ada pihak yang diuntungkan di pihak industri, tapi juga ada pihak yang dirugikan. Misalnya di sisi tengah ini, di sisi infrastruktur gas bumi ini. Oleh sebab itu kita yang dikurangin oleh pemerintah adalah yang di ujungnya, bagian pemerintah di sisi hulunya, ya kan?
Sedangkan di sisi hilir ini, di sisi pipa gas ini, tentu tol fee atau tarif pengangkutan itu tidak bisa diatur secara artinya itu mereka telah memiliki struktur harga yang sudah fix, ya kan? Mereka sudah memiliki struktur harga yang fix sehingga tidak bisa lagi apalagi yang masih belum mencapai nilai keekonomian. Kalau yang sudah misalnya yang sudah beroperasi lama ya, sudah mencapai keekonomiannya, tentu itu ada potensi ya untuk dilakukan kajian terhadap tol fee yang atau harga tol fee yang diberlakukan. Tapi oleh sebab itu disinilah fungsi kami di BPH Migas ini menjadi jembatan, menjadi kami yang melihat kepentingan konsumen, kemudian kepentingan produsen, juga pemerintah, juga kepentingan badan usaha ya yang bergerak di niaga pengangkutan ini, badan usaha pengangkutan ini, sehingga mereka betul-betul atau industri pipa gas ini tumbuh karena mereka mendapatkan return yang wajar. Jadi ini yang penting kita sampaikan. Jadi mengapa katakan harga di hilir bisa ditekan sehingga menjadi 6 USD itu per MMBtu itu karena memang pemerintah mengurangi porsi mereka di sisi hulu dari harga. Jadi harga gas di hulunya yang diturunkan oleh pemerintah, ya kan? Misalnya menjadi 4 US dollar per MMBtu atau sekitaran itu sehingga di ujung bisa mencapai harga 6 dolar. Itu Mbak Ayu. Berarti memang berarti dari bisnis transmisi dan distribusi ini anggapnya tidak terlalu terganggu dengan harga yang baru ini ya Pak, karena memang yang di sisi upstream ataupun mungkin yang dikaji kembali adalah yang sudah keekonomiannya sudah tercapai gitu ya Pak. Betul. Saya kira begitu karena kalau tidak nanti mereka sudah investasi besar. Jika ini misalnya diturunkan tol fee-nya, tentu mereka akan menghadapi kerugian, katakan demikian ya. Karena di samping itu juga sebenarnya porsi dari di dalam struktur 6 US dollar itu kan tidaklah terlalu besar ya, sehingga kalau yang bisa diatur adalah harga dari sisi hulunya, sehingga itu bagian pemerintah bisa dikurangi. Itu Mbak Ayu. Baik Pak, ini kita sekarang akan membahas mengenai peraturan Permen SDM terbaru Pak yang keluar, yaitu Permen SDM nomor 19 tahun 2021. Nah, sebetulnya apa sih Pak latar belakang dari penerbitan kebijakan ini? Apakah mungkin karena yang rencana induk jaringan distribusi tadi yang Bapak sebutkan sebelumnya itu kemungkinan akan masih lama, jadi peraturan ini terbitkan dahulu atau bagaimana Pak? Jadi memang ada regulasi itu, sebetulnya regulasi itu dimaksudkan oleh pemerintah dalam upaya akselerasi sebetulnya. Akselerasi pengembangan jaringan gas bumi nasional. Saya tunjukkan sedikit beberapa bedanya, tapi ini saya coba insert share screen. Jadi peraturan Menteri SDM nomor 19 tahun 2021 itu kan kita tahu merupakan perubahan ya terhadap Permen SDM nomor 4 tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Nah, yang dirubah itu misalnya di pasal 10 ya, di pasal 14 ayat 10 ya, poin A misalnya disebutkan di situ bahwa kalau yang di nomor 4-nya mengatakan misalnya kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh badan usaha lain setelah mendapatkan pertimbangan dari badan pengatur atau BPH Migas. Di dalam Permen 19 ini disebutkan bahwa kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh badan usaha lain setelah mendapatkan
izin usaha niaga minyak dan gas bumi dari Menteri sepanjang wilayah yang dibangun ya, sepanjang wilayah yang dibangun belum masuk dalam penetapan rencana lelang wilayah jaringan distribusi dan oleh badan pengatur pada tahun berjalan. Jadi sepanjang itu belum masuk dalam penetapan rencana lelang wilayah jaringan distribusi oleh badan pengatur, maka itu boleh dilakukan penawaran, penugasan oleh menteri, ya kan? Jadi yang diubah di dalam Permen 19 itu adalah penghapusan kalimat pertimbangan dari badan pengatur, ya kan? Tetapi penambahan kalimat sepanjang wilayah yang dibangun belum masuk dalam penetapan rencana lelang wilayah jaringan distribusi oleh badan pengatur pada tahun berjalan. Nah, wilayah jaringan distribusi itu belum bisa kita tetapkan. Mengapa? Karena tadi itu. Karena kita belum melakukan revisi terhadap rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi. Ya kan? Kemudian juga di dalam Permen ESDM nomor 19 tahun 2021 itu di pasal 14 ayat 10 poin B misalnya disebutkan bahwa Badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi dapat melakukan pengembangan fasilitas dan menyalurkan gas bumi kepada konsumen gas bumi baru, ya, setelah melakukan penyesuaian izin usaha niaga minyak dan gas bumi sampai dengan ditetapkannya badan usaha pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi. Nah, di sini terdapat penyesuaian kalimat dari yang belum dilayani oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi lainnya sampai dengan ditetapkannya badan usaha pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi menjadi setelah melakukan penyesuaian izin usaha niaga migas sampai dengan ditetapkannya badan usaha pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi. Nah, di pasal 14 ayat 11 juga di dalam Permen 19 ditambahkan dalam menerbitkan, ya kan? Dalam menerbitkan izin usaha niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf A, Menteri dapat meminta pertimbangan dari badan pengatur atau BPH Migas. Jadi bagaimanapun peran BPH Migas itu tetap penting di dalam Permen yang baru ini 19/2021. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa sepanjang sepanjang itu belum masuk dalam rencana lelang oleh BPH Migas maka itu boleh ditawarkan, ya kan? Kemudian yang kedua, jika pun ditawarkan maka Menteri dapat meminta pertimbangan dari badan pengatur. Ini penting agar supaya integrasi dan koordinasi pengembangan jaringan distribusi transmisi dan distribusi gas bumi itu berjalan dengan optimal. Saya kira itu Mbak yang perlu kita sampaikan jadi tujuannya sesungguhnya bagaimana agar pengembangan jaringan distribusi transmisi dan distribusi gas bumi bisa berjalan lebih cepat. Kira-kira itu saya menangkap revisi Permen SDM 4 2018 ini kepada Permen SDM 19 tahun 2021. Itu Mbak Pingkan. Baik Pak, mungkin kalau sedikit saya rangkum berarti ada 2 poin perubahan ya Pak. Yang pertama adalah bahwa ada kemungkinan bahwa badan usaha bisa menyalurkan gas bumi pada wilayah yang memang belum masuk ke rencana induk yang seperti Bapak sebutkan tadi ya Pak. Sedangkan dokumen rencana induk sendiri memang sekarang revisinya kan masih menunggu. Jadi selama revisi itu masih berlangsung, badan usaha dapat Menteri SDM dapat mempersilahkan badan usaha untuk mendistribusikan gas bumi di area tersebut. Dan poin kedua, lanjut. Oh ya, dan poin kedua adalah bahwa badan usaha kalau dulu setahu saya
hanya boleh mendistribusikan ke konsumen baru. Nah, sedangkan kalau sekarang tidak hanya konsumen baru, tapi konsumen lama pun juga bisa didistribusikan gas bumi oleh badan usaha yang baru ini, gitu Pak. Jadi lebih luas pasarnya konsumennya seperti itu ya Pak. Ya, kalau sebetulnya begini supaya pas pengertiannya ya, revisi ini sebetulnya memberikan keleluasaan, gitu ya, keleluasaan kepada menteri atau menteri ya untuk memberikan izin niaga, ya kan? Tetapi hanya untuk wilayah yang baru. Jadi bukan wilayah yang diajukan dalam WJD, wilayah jaringan distribusi, dan bukan yang akan dilelang oleh BPH dalam tahun berjalan, ya kan? Jadi karena menunggu WJD ini akan lama, ya kan? Karena belum adanya revisi rigidity band itu, maka opsi ini bisa digunakan dalam rangka percepatan optimalisasi pemanfaatan atau pengembangan jaringan distribusi gas bumi nasional. Jadi itu yang kita bisa apa itu yang bisa kita katakan Mbak dalam konteks. Tapi intinya begini, jadi kedua permen ini kan yang nerbitin juga Menteri SDM. Jadi tentu dua-duanya ini atau yang terbaru ini tujuannya bagaimana agar masalah-masalah yang muncul di dalam permen sebelumnya itu bisa ditanggulangi, ya kan? Jika misalnya dengan permen lama itu belum optimal, maka permen baru ini tentu dimaksudkan agar pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional itu bisa berjalan lebih cepat gitu loh, ya kan? Melalui melalui izin yang diberikan oleh Pak atau oleh Menteri SDM, gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, sekarang topiknya kita sedikit beralih ke sektor rumah tangga nih Pak, dengan adanya Jargas. Bagaimana sih Pak Ya. saat ini target dan pelaksanaan pengembangan Jargas, dan juga bagaimana strategi sosialisasi kepada masyarakat agar penerimaan Jargas ini baik, karena kan untuk beralih dari LPG ke Jargas ini mungkin tidak mudah ya Pak. Nah, sosialisasinya tuh bagaimana sih Pak? Apa yang dilakukan oleh BPH Migas? Oh ya. Minggu kemarin itu kami Bu Kepala BPH Migas bersama anggota komite dan PGN itu meresmikan Jargas di Duren Sawit, ya kan? Di Duren Sawit diresmikan satu klaster kompleks Kemala Asri atau apa namanya itu. Nah ini suatu bentuk upaya untuk terus meningkatkan pengembangan Jargas. Saya tunjukkan slide-nya, Mbak. Kalau kita lihat Jargas ini kan Jargas ini salah satu program kerja yang akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan keandalan pasokan energi untuk rumah tangga, sekaligus juga membantu kita di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus juga membantu kita dalam mengoptimalkan penggunaan gas bumi nasional, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di data-data ini, kita memiliki target 2020-2024 itu di RPJMN itu sebanyak 4 juta satuan sambungan rumah tangga ya. Baik itu dilaksanakan dengan skema APBN, murni, maupun juga KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, dan investasi mandiri badan usaha. Nah, sekarang itu PGN itu misalnya mengembangkan gas kita itu adalah merupakan program investasi mandiri dari PGN, dan ini ini kelihatannya mendapatkan sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Di tahun 2024 itu kita akan mencapai sekitar 4 juta ya, dan ini tentu peran daripada badan usaha melewat program investasi mandiri ini akan lebih besar ke depan. Tapi tentu nanti kita karena BPH Migas ini bertugas untuk menetapkan harga atau harga jual Jargas ini kepada masyarakat dan pelanggan kecil.
Maka kita lagi berpikir ini bagaimana agar gas ini bisa lebih cepat berkembang lewat misalnya kita sedang mengkaji bagaimana mengatur misalnya klaster industri, klaster pelanggan dengan pelanggan kecil ya, kemudian pelanggan rumah tangga kecil, rumah tangga misalnya seperti di listrik ada yang pelanggan kelas 400 VA, kelas 900, kelas dengan perbedaan harga, sehingga betul-betul investasi dari badan usaha ini karena mereka melakukan investasi sendiri ini betul-betul mencapai tingkat keekonomian. Kita juga berharap bahwa jika investasi atau industri atau jaringan gas Jargas ini akan berkembang, maka kita juga perlu menetapkan pertimbangan keekonomian dari badan usaha di dalam pengembangan Jargas tersebut. Ya kan. Tapi saya optimis bahwa ke depan ya, apalagi kita lihat sekarang ini teknologi penyimpanan gas ini lewat tabung-tabung besar, baik itu bisa di CNG maupun di LNG itu sudah semakin ekonomis ya, sehingga bahkan ke depan daerah-daerah yang tidak ada sumber gas pun ya bisa kita kaji untuk mendapatkan untuk membangun Jargas. Kan PLN misalnya sekarang juga membangun PLTGU atau di daerah-daerah yang tidak punya gas karena mereka akan menggunakan isotank LNG misalnya. Nah, nanti konsumennya tidak hanya PLN ke depan kan. Konsumennya bisa juga konsumen lain selain PLN termasuk masyarakat lewat Jargas ini. Saya pikir Jargas ini salah satu solusi kita ke depan ya untuk mengganti paling tidak mengganti LPG ya, ketergantungan kita terhadap impor LPG, subsidi LPG ya kan, karena harga Jargas ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga LPG. Itu Mbak Ayu. Baik Pak, berarti untuk memastikan acceptability dari masyarakat itu harga Jargas ini memang di-set untuk bisa lebih kompetitif daripada LPG, itu ya Pak ya? Ya, secara hitung-hitungan sekarang sebetulnya ya pasti lebih kompetitif di samping lebih secure ya kan, lebih handal ya kan, lebih aman. Mereka tidak perlu susah-susah misalnya begitu LPG habis kemudian tengah malam nggak bisa masak ya kan. Kalau lewat pipa ini kan anytime mereka bisa gunakan. Mereka misalnya hanya bayar sebulan sekali ya dengan tarif yang di bawah tarif yang mereka atau biaya yang mereka gunakan saat ini ya. Terutama kalau kita bandingin dengan LPG 12 kilo. Itu Mbak Ayu. Untuk harga yang kompetitif dari Jargas ini, apakah memang secara perhitungan keekonomian sendiri sudah lebih kompetitif daripada LPG, ataukah ada campur tangan subsidi Pak di situ Pak? Tidak, jadi tidak ada subsidi. Ya pasti lebih kompetitif dari LPG karena LPG kan pertama kita impor, ya kan. Sedangkan untuk yang Jargas ini kan memang investasi awalnya untuk menyambung pipa rambut atau menyambung pipa-pipa kecil ke rumah penduduk itu kan butuh biaya tuh mungkin sekitar 910 juta per SR. Nah ini memang pengaturan harganya ini perlu mempertimbangkan keekonomian ya, teknoekonomi dari pengembang, tapi juga mempertimbangkan willingness dari masyarakat. Ya. Oleh sebab itu kita berpikir bahwa harga gas bumi ini juga nanti mungkin akan berdasarkan pada seperti yang saya sampaikan tadi untuk yang pelanggan R1, pelanggan R2 ya kan, kemudian atau nanti kita berpikir dari klaster-klaster tingkat kejauhan dari infrastruktur. Semakin jauh dari infrastruktur berarti kan masyarakat penggunanya mungkin masyarakat yang let's say misalnya tidak semaju masyarakat kota. Masyarakat kota kan pasti istilahnya willingness to pay mereka itu lebih bagus dari masyarakat di rural misalnya. Nah ini
pengaturan seperti ini menjadi bahan kajian kami untuk optimalisasi Jargas, terutama Jargas mandiri ya, investasi mandiri dari badan usaha. Kita melihat bahwa target misalnya PJN itu sangat bagus ya dalam hingga 2024 untuk mengejar target nasional tadi yang sebesar 4 juta satuan rumah tangga itu. Saya kira saya optimis bahwa Jargas ini dengan cepat akan menjadi bagian penting pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat atau rumah tangga. Itu menurut saya Mbak Ayu. Baik Pak, Pak Saleh, ini satu pertanyaan terakhir Pak. Jadi sekarang ini kan bisa dibilang produksi gas kita sudah mengarah ke penurunan ya Pak, walaupun kita masih memiliki banyak cadangan gas bumi yang besar, cuman pengembangannya pun untuk sekarang cenderung agak lama gitu, agak delay. Sedangkan peningkatan konsumsi dalam negeri kemungkinan ini akan selalu naik, apalagi dengan harga gas bumi untuk industri yang sekarang $6 per MMBTU, kemudian PLN akan meningkatkan penggunaan gas bumi, jar gas juga semakin meningkat. Nah, kalau Pak misalnya nanti ke depannya kita mungkin akan melakukan import gas bumi, Pak, apakah pemerintah sudah memiliki langkah untuk menanggulangi masalah tersebut, Pak? Terutama nih masalah harga, karena harga gas bumi import kita ini kan pasti akan mengikuti harga JKM Asia ya Pak, yang pasti akan lebih tinggi. Apakah sudah ada pembahasan mengenai hal tersebut, Pak? Kalau misalnya kita harus akhirnya mengimpor gas bumi, Pak? Kalau kita bicara dari sisi supply demand balance, menurut saya itu kan sekarang ini misalnya kita SKK Migas ini telah memiliki target, ya kan? Target mereka itu pada tahun 2030 itu produksi gas bumi itu naik, ya kan, menjadi 12 billion scf per day, artinya billion standar cubic feet day. Ini tentu apa namanya? Saya personally yakin bahwa untuk gas kan SKK itu punya 2 target. Jadi target pertama itu produksi minyak 1 juta barrel per day di 2030 dan gas 12 billion ya standar kubik. Nah ini kalau gas ini melihat potensi kita yang existing ya, yang reserve kita yang besar dan potensi penemuan apa itu cadangan-cadangan baru yang terus akan terjadi di sisi gas terutama ini, maka saya kira demand gas ya akan bisa dipenuhi dari domestik, ya kan? Kalau kita hitung-hitung misalnya di tahun 2060 ya, saya perhatikan di studi NZI ESDM, Kementerian SDM itu kebutuhan gas bumi di energi final di 2060 itu juga sudah mempertimbangkan kemampuan produksi domestik. Ya kan, kita belum bicara tentang lapangan-lapangan migas kita atau lapangan-lapangan gas kita yang saat ini belum kita sentuh, misalnya di Natuna ya yang kita sampaikan di awal tadi ada 40 TCF. Anggap aja kita bisa ambil 10%-nya, sisanya misalnya CO2-nya let's say 70%, kita ambil 10%-nya aja. Itu kan sudah bisa 4 TCF tambahan reserve kita, itu tambahan yang besar sekali. Dan saya pikir itu menurut saya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gas bumi kita. Hingga kalau kita bikin periodisasi misalnya 2030 ini menurut saya sih dengan target SKK Migas yang 12 billion scf ini akan bisa memenuhi kebutuhan. Yang penting menurut saya itu keyakinan kita bahwa di sisi hilir ya pertumbuhan industri konsumen gas ini betul-betul on target, ya kan? Jadi isu persoalan di sektor energi ini kan kadang-kadang apa yang kita rencanakan seperti listrik misalnya, bahwa kita rencanakan produksi listrik sekian, ternyata ada gangguan di sisi pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya menimbulkan oversupply disebutkan. Meskipun saya menyebutnya bonus daya listrik. Nah, hal-hal ini apa istilahnya itu betul-betul penting untuk memastikan proyeksi yang betul-betul real ya, kebutuhan di sisi demand kita ke depan tuh industri,
transportasi, PLN, Jargas itu betul-betul kita susun dengan baik ya, sehingga di sisi supply ini bisa merencanakan dengan baik pula. Let's say misalnya kebutuhan kita naik 2 kali lipat pada tahun 2040, 2050 atau 3 kali lipat. Maka kan dari sekarang sudah perlu dilakukan investasi-investasi baru, ya kan? Demikian pula di sisi midstreamnya, di sisi pipanisasinya ini, atau di sisi perlunya regas atau LNG tankers untuk membawa LNG itu ke pusat-pusat demand ya, kemudian melakukan regasifikasi. Nah ini security of supply demand ini menurut hemat saya itu menjadi topik yang membutuhkan kajian yang komprehensif dan mendalam ya, sehingga kita bisa deviasi supply demand imbalance itu bisa kita minimalisir, sehingga ada kepastian di sisi investasi di dalam mengeluarkan dana untuk investasi-investasi di sisi termasuk khususnya di sisi infrastruktur midstream. Itu Mbak Ayu menurut hemat saya ya. Baik Pak, berarti kita masih optimis terhadap produksi gas bumi dalam negeri ya Pak dalam jangka panjang selama perencanaan di upstream, midstream, dan downstream. Dari sisi resource potensial untuk gas, saya kira kita sangat optimis. Tinggal nanti tentu kita bicara tentang keekonomian ya kan, gas kita ini semakin ke timur misalnya kan. Nah ini bagaimana pertimbangan keekonomian di dalam pengembangan gas bumi kita ke depan. Tapi saya yakin bahwa dengan tren carbon neutrality ya di dunia ke depan, maka mau nggak mau industri itu akan beralih ke gas, sehingga demand naik, kemudian dibantu daya beli kita yang semakin naik, GDP kita per kapita naik, sehingga daya beli kita naik, sehingga saya kira ke depan kita berharap bahwa pemanfaatan gas meningkat, investasi juga meningkat, emisi kita juga relatif turun dari bisnis as usual kita. Itu mungkin beberapa pandangan dari saya, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Saleh atas diskusinya Pak, sangat menarik. Nah, Jagoan Energi, sekian podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami, karena tiap bulan, bahkan tiap minggu, kami akan selalu update mengenai berita-berita dan juga isu sektor energi. Setiap Sabtu, kami akan memberikan isu-isu energi selama 1 minggu terakhir dalam program Energy 24/7. Jadi buat kalian yang malas baca, tapi mau terus update, bisa sering-sering cek ke podcast kita. Dan jangan lupa juga bahwa nanti di awal bulan Oktober, tanggal 6 dan 7, kita ada acara besar yaitu International Energy Conference, di mana kita mengundang pakar energi dari Indonesia dan banyak negara lain untuk berbicara mengenai energy security di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk registrasi karena semuanya gratis. Untuk update kegiatan PYC gampang, tinggal follow sosial media kita. Kita punya Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan lain-lain. Kita punya semua. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Dan thank you semuanya sudah mendengarkan sampai akhir. And see you on the next podcast. Dadah.